A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seruni, itu kamu! Teriak Bu Widya berbenturan dengan suara angin yang semakin kencang. Aku menguatkan pandangan dengan terus mengucek mata. Mengedar. Penglihatanku cukup jelas meski sedikit terhalau benda-benda yang berhamburan. Tangan Seruni yang menempel di kaki Bu Widya memerah. Kuku panjang tumbuh besar diiringi tetes darah berserakan. Kaki yang menahan tubuh karena terhuyung hendak jatuh terseret membuat tak kuat menopang. Bu Widya terhempas. Luka menganga di betis menabrak ujung kursi sehingga bertambah sobek. Ah, sialan kamu Seruni, pekik wanita jahat itu. Salah satu preman hendak menolong, tetapi kepalanya terbentur benda berterbangan. Preman satunya mendekatiku. Ketika tangan hendak mencengkram, Seruni menampakkan diri di depannya sambil mengeluarkan bola mata. Sontak preman itu pingsan. Kak, pergilah, bisik Seruni berbalik ke arahku. Manut, aku segera meninggalkan ruangan itu, membiarkan 3 orang mendapatkan hukuman dari Seruni. Akan tetapi meski aku terbebas dari mereka, di telinga masih terngiang ancaman Bu Widya. Seruni memang selalu ada melindungi, tapi aku, Kalila, Citra dan Ibu tidak selalu dalam satu tempat bersamaan. Bagaimana kalau Bu Widya menyakiti kami secara bersamaan? Mampukah Seruni menghalau kejahatan mantan mertuanya? Nafas tersengal berlari menuju ruangan Ibu. Aku ingin memastikan mereka baik-baik saja, mengabaikan beberapa keluarga pasien yang memperhatikanku. Kali ini terus saja mengayun dengan cepat. Ibu, Kalilah, Citra, kalian tidak apa-apa? Tanyaku begitu tiba. Mas, kamu kenapa? Kalilah menyapu keringat yang muncul di pelipis mata. Nathan, kamu beli obat di mana? Lama banget. Terus ngapain lari-lari kayak habis ngeliat setan? Ibu menimpali. Selang info sudah tidak menempel di tangannya. Wajahnya juga tak sepucat semalam. Mungkin dokter sudah datang ke sini. Kita harus segera pergi, kataku setelah mengatur nafas dan debar di dada yang racau oleh rasa takut. Ya iyalah kita harus pergi. Dokter juga sudah ngizinin, balas Citra. Ia mengambil tas berisi laptop lalu dikalungkan ke pundak. Sikapnya sama sekali belum berubah. Apa yang terjadi, Mas? Kalila dapat membaca perasaanku. Nanti aku cerita. Ia mendekatkan wajah ke telinga, kemudian berbisik. Bagaimana dengan jasad Seruni? Akan aku urus saat berangkat kerja. Ini masih terlalu pagi, jawabku tak kalah lirih. Kalian sedang membicarakan apa? Ibu memicingkan mata.
Bukan apa-apa, Bu. Kalila menanyakan obat yang tadi aku beli. Jawabku sekenanya. Setelah mengurus administrasi dan lainnya, kami segera pulang. Yang penting saat ini adalah keselamatan keluargaku. Aku tidak mau Bu Widya mengambil kesempatan selama kami berada di sini untuk bebas menyakiti Bunga. Aku tidak membuang waktu. Setibanya di rumah, tas kerja yang menggantung di tempatnya segera aku ambil. Bunga dalam keadaan baik. Bibi sempat cerita ada kegaduhan yang bersifat mistis. Tapi ia tidak mengatakan ada orang yang masuk. Bisa saja saat orang suruhan Bu Widya datang hendak menculik Bunga. Seruni keburu mengusirnya. Mas, kamu belum cerita kejadian tadi di rumah sakit. Kenapa kamu seperti orang ketakutan? Nanti aku cerita ya sayang. Saat ini Bunga dan Pak Anji sedang dalam bahaya. Oh iya, tadi aku sudah meminta tolong sama Pak Satpam Komplek untuk mengawasi rumah kita lebih intens. Kamu jaga diri baik-baik ya. Beneran semua baik-baik saja kan Mas? Raut wajah penuh kekhawatiran yang Kalila tunjukkan membuat kakiku berat melangkah. Tapi aku juga tidak bisa tinggal diam. Seruni adikku dan Pak Anji iparku. Iya sayang, doain ya. Semoga jasad Seruni secepatnya bisa dikebumikan dengan layak. Biar arwahnya tidak gentayangan. Kalila mengulum senyum. Hati baru bisa menitah kaki untuk pergi. Pak Sugeng sudah menunggu di mobil. Setelah aku menyuruhnya menyalakan mesin, kami pun segera berangkat ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan aku menceritakan kejadian sewaktu subuh pada Pak Sugeng. Khawatir, ia pun tidak membiarkanku berjalan sendirian. Katanya takut orang suruhan Bu Widya kembali mencelakaiku. Tidak seperti biasa yang selalu menunggu di parkiran. Kali ini Pak Sugeng mengekor ke kamar mayat. Maaf Pak, jenazah Bu Seruni sudah dibawa pulang keluarganya. Tutur perawat yang bertugas. Tapi saya kakaknya Sus. Sekali lagi maaf Pak. Aku dan Pak Sugeng saling melempar pandang. Aku yakin pikiran kami sama. Dibawa kemana Seruni? Siapa yang membawa Seruni? Aku belum menyerah. Dari kartu namanya Kejora. Berarti benar dugaanku. Bu Widya meminta anaknya untuk mengurus jasad Seruni. Sementara dirinya tengah menahan rasa sakit karena aku yakin saat ini luka di kakinya sedang ditangani dokter. Beralih dari kamar mayat ke ruangan Pak Anji. Aku ingin tahu apakah kondisinya masih lemah. Sekali lagi aku dan Pak Sugeng tidak menangguhi yang dicari. Pak Anji sudah dibawa pulang. Bayangan Seruni dengan air mata darah melintas. Aku mengikuti. Mana tahu ia hendak menunjukkan sesuatu. Di depan sebuah ruangan pasien dengan pintu separuh kaca, aku melihat Bu Widya tengah kesakitan. Dokter dan beberapa perawat yang menangani hanya melihat luka yang menganga. Mereka tidak tahu kalau ada tangan Seruni yang mencabik-cabik luka itu. Sekarang kita kemana Pak? Tanya Pak Sugeng. Entahlah Pak, aku juga bingung. Suasana hatiku tidak tenang. Kalau bekerja pun pasti tidak karuan. Pergi kamu Seruni. Lihat saja. Kejora akan memberimu pelajaran. Kamu tidak akan tenang selamanya.
Bukan di bumi ini jasadmu akan dikebumikan, tapi di alam para iblis. Teriak Bu Widya. Meski ia mengeluarkan air mata, tapi tawanya begitu lantang. Aku dan Pak Sugeng yang mendengar langsung mengintip. Raut wajah Pak Sugeng tidak terlalu berlebihan. Mungkin ia tidak melihat apa yang mata ini tangkap. Seruni berterbangan di kepala Bu Widya sambil melengkingkan tangisan. Sementara itu para petugas medis yang kewalahan karena Bu Widya selalu berontak, akhirnya menyuntikkan sesuatu pada selang infus. Menit kemudian, kesadaran Bu Widya berkurang. Kaki dan tangannya sudah tidak bergerak. Ini terakhir kalinya kamu menghantuiku, Seruni. Jasad dan arwahmu akan menjadi budak iblis. Kalimat yang Bu Widya ucapkan sebelum menutup mata. Pak, kita harus segera mencari jasad Seruni. Takutnya ucapan Bu Widya bukan hanya isapan jempol, kata Pak Sugeng. Jujur aku tidak mengerti dengan ocehan Bu Widya dan kata-kata Pak Sugeng. Memangnya maksud dari ucapan Bu Widya apa, Pak? Tanyaku. Di kampung ada beberapa orang yang memanfaatkan jasad seseorang untuk dijadikan tumbal atau sejenisnya. Bisa untuk pesugihan atau ilmu hitam. Kata teman saya dari kampung, orang yang jasadnya ditumbalkan, arwahnya akan jadi budak iblis. Terang Pak Sugeng membuat aku terhenyak. Di zaman serba modern, apakah masih ada ilmu seperti itu dengan mengorbankan nyawa seseorang? Karena sering dihantui, mungkinkah Bu Widya tega melakukan itu pada Seruni? Kalau gitu kita harus segera mencari jasad Seruni, Pak. Aku akan menghubungi sekretarisku di kantor. Hari ini aku tidak bisa masuk kerja. Kecemasan mulai merundung hati. Aku dan Pak Sugeng lantas pergi ke rumah Pak Anji, berharap pada petunjuk. Sekalian aku ingin memberitahu Pak Anji perihal ibu dan adik tirinya yang kejam. Seruni, bantu kakakmu ini. Kakak tidak mau kamu yang semasa hidup selalu menderita. Di saat menjadi arwah pun harus mengalami kesulitan. Kurang dari seminggu aku memiliki Bunga, bayi yang kutemukan di samping mayat ibunya. Kehidupanku menjadi nano-nano. Meski sering dikejutkan oleh Seruni sang ibu, tetapi aku bersyukur bisa mengetahui alasan ibu tidak menyukai Kalila. Dan masa lalu bapak dengan Tante Mayang yang terkubur rapat dapat aku ungkap. Seruni adikku, meski sedari kecil aku tidak pernah melihatnya, tetapi rasa sayang muncul. Meski berawal dari rasa iba, dizolimi, difitnah mertua hingga mendapati kecelakaan maut. Sedikit menimbulkan sesal. Andai dulu ibu tidak menyembunyikan surat-surat Tante Mayang untuk papa, mungkin nasib Seruni tidak akan seburuk ini. Bukankah nasi sudah menjadi bubur? Tugasku sebagai seorang anak sekaligus kakak, aku berusaha memperbaiki kesalahan ibu di masa lampau. Mengenai sikap ibu terhadap Bunga, setelah nanti tahu kalau Bunga adalah cucu Tante Mayang, biar urusan belakangan. Yang terpenting saat ini adalah keberadaan jasad Seruni yang dibawa kabur ke Jora. Mau apa kalian kesini? Lelaki bertubuh tambun menghalau langkahku yang hendak memasuki rumah Pak Anji. Saya mau ketemu Pak Anji, jawabku. Pak Anji lagi kurang enak badan. Baru pulang dari rumah sakit, jadi tidak bisa diganggu, katanya lagi dengan terus menahan supaya aku tidak melangkah maju. Bilang saja Nathan yang datang.
Maaf, tapi ini sudah perintah dari Nyonya Widya. Tidak boleh ada yang menemui Pak Anji. Aku berunding dengan Pak Sugeng. Kalau terus berdebat akan membuang waktu. Sepakat, kami akan melanjutkan pencarian. Sebelum berbalik pergi, kuedarkan pandangan, berharap pada apapun petunjuk yang bisa digunakan untuk melacak keberadaan Kejora yang sedang membawa jasad Seruni. Sekelebat bayangan hitam muncul dari balik vas bunga besar yang ada di samping garasi mobil. Meski dari jauh karena halaman rumah yang cukup luas, tetapi aku yakin sosok itu bukan Seruni. Pura-pura tidak melihat, langkah kembali kuayunkan menjauh dari lelaki penjaga itu. Sementara Pak Sugeng masih setia mengekor. Seharusnya tadi saya yang jaga tuh penjaga. Papa bisa masuk temuin Pak Anji, kata Pak Sugeng. Nanti urusannya panjang, Pak. Gimana kalau di dalam masih ada penjaga lagi? Kita dipukuli. Terus gimana nanti usaha pencarian Seruni? Pak Sugeng mengangguk faham. Kami pun masuk mobil hendak meninggalkan istana Pak Anji. Kepala menengadah ke atas. Aku melihat sosok hitam itu berdiri di balik jendela lantai 2. Apa dia manusia atau makhluk seperti Seruni? Bulu kuduku sampai berdiri. Tidak bisa kubayangkan seandainya selama hidup bisa melihat makhluk gaib. Bisa-bisa aku menjadi seperti mereka karena serangan jantung. Sekarang kita kemana, Pak? Entahlah, aku juga bingung. Membuang nafas kasar. Seruni, ayo muncul. Kakak butuh petunjuk, gumamku. Menit kemudian, aroma melati menusuk hidung. Tidak seperti biasa ketika Seruni mau muncul yang selalu berbau busuk. Wanginya melati bak parfum yang kalau sholat Jumat aku pakai. Langit mendadak gelap. Meski belum memasuki pertengahan hari, tetapi mentari malah bersembunyi di balik awan. Perlahan rintik hujan jatuh. Seiring dengan itu penampakan perempuan berkerudung putih muncul di jok depan. Aku memastikan siapa wajah di balik kain yang menempel di kepala. Dengan melihat dari kaca kecil yang bergantung di depan. Tante Mayang, gumamku. Wajah Ayu yang pernah aku lihat fotonya saja, kini tampak jelas di pelupuk mata. Ia membalas tatapanku. Lepas itu mengibaskan kerudung panjang hingga menutupi muka ini. Menyibakkan berulang kali. Ketika membuka mata aku sudah berada di dalam mobil yang berbeda. Di jok depan ada bapak dan tante Maya yang tengah hamil. Apakah sama seperti malam itu? Aku telah memasuki dimensi lain. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya Mas. Ternyata orang nyidam itu bermacam-macam, kata Tante Mayang sembari mengelus perutnya yang buncit. Dulu, waktu Nilam hamil Nathan, nyidamnya ingin makan cilok yang waktu dia SMA. Kan aku susah nyarinya. Iya kah? Terus Mas nemu di mana ciloknya? Aku bikin sendiri barang si Sugeng. Pura-pura dapat beli. Nilam percaya. Bapak tertawa. Disusul senyum manis Tante Mayang. Ih, dasar. Mas tidak mau usaha buat istri. Obrolan hangat yang dapat dilihat. Seolah aku tengah menonton bayangan sendiri bersama Kalila. Tante Mayang tampak begitu tulus tatkala membicarakan ibu. Pantas saja bapak tidak bisa melupakan cinta pertamanya itu. Cantik, keibuan dan tulus. Persis Kalila. Mobil berhenti di sebuah rumah makan pinggir jalan. Mereka keluar. Pun dengan aku yang laksana roh.
dapat menembus pintu mobil. Rumah makannya sepi. Hanya ada beberapa orang yang datang. Di sudut sebelah kiri tak jauh dari tempat Papa dan Tante Mayang duduk, aku melihat ada Bu Widya bersama anak perempuan dan lelaki parubaya berbaju batik. Ya, aku yakin itu Bu Widya. Meski tampak jauh lebih muda, tapi wajahnya tidak banyak yang berubah. Kamu pergi saja ke desa Curug Betong. Di sana ada orang pintar yang bisa melakukan apapun. Jangankan memelet pria kaya, menubalkan jasad supaya rohnya jadi budak iblis saja bisa, kata lelaki tua di depan Bu Widya. Siapa nama orang pintar itu, Pak? Darmaji. Bu Widya mengelus kepala bocah di sampingnya. Nah, sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya. Biarlah menikah dengan lelaki penyakitan. Yang penting hidup kita akan terjamin, ucapnya menyeringai. Pandanganku kembali terarah pada Tante Mayang yang tiba-tiba mual. Siga Papa menitah tubuhnya menuju toilet. Tepat di depan meja Bu Widya, mereka saling melempar pandang. Mas, aku mau pulang saja, kata Tante Mayang ketika keluar dari toilet. Kenapa? Perasaanku tidak enak. Baiklah, kita makan di rumah saja. Perasaan Tante Mayang tidak enak. Mungkin itu juga perasaan janin dalam kandungannya. Seruni yang masih berupa bayi dapat merasakan kalau di masa dewasa ia akan menjadi korban Bu Widya selanjutnya. Setelah bapaknya Pak Anji, suara petir bergemuruh. Lalu cahaya kilat menyilaukan mata, mengerjap. Bapak tidak ada lagi di jok depan. Pak Sugeng dengan tenang mengemudi meski jalanan mulai basah. Menoleh. Tiba-tiba wajah Tante Mayang ada di hadapan. Seketika aku memundurkan tubuh ini hingga mengenai pintu. Tolong Seruni, lirihnya. Setelah itu raib. Detakan di dada berdegup cepat. Secepat tetesan air dari langit yang belum juga reda. Kita sudah berkendara cukup jauh, Pak. Saya bingung harus ke arah mana lagi. Pak Sugeng menghempas keterkejutan yang disebabkan Tante Mayang. Apa Bapak tahu desa Curug Betong? Tanyaku, mengingat nama desa yang diucapkan lelaki tua yang menemani Bu Widya untuk menemui orang pintar. Tahu, tetangga desa dengan desa istri saya. Masih satu kecamatan. Kita ke sana, Pak. Terus cari orang yang bernama Darmaji. Siapa Darmaji? Dan mau apa kita menemuinya? Bapak jalan saja. Aku bisa ceritain. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan penglihatan tadi. Ia sampai menitikan air mata tatkala aku menyebut nama Bapak dan Tante Mayang. Mereka memang sahabat baik. Hujan semakin deras, jalanan semakin gelap, membuat Pak Sugeng melambatkan laju mobil. Dalam hati aku masih berharap Seruni menampakkan wajahnya, lalu memberi petunjuk tentang kondisinya saat ini. Namun, setengah jam berkendara, sosok adikku itu tidak muncul-muncul. Apakah Kejora sudah melaksanakan perintah ibunya? Bertemu dengan orang pintar, lantas menumbalkan Seruni. Seruni, bertahanlah dek. Tante Mayang, terima kasih atas bantuannya. Mata menatap lurus ke depan jendela, memperhatikan rinai hujan.
Semoga saja hujan di hidupku yang juga deras akan segera reda. Sebuah gapura menyambut kedatangan mobilku yang memasuki desa. Persawahan terhampar luas. Sejuk mata memandang. Dedaunan di setiap pohon meneteskan air sisa hujan yang lebat. Beruntung, ketika aku dan Pak Sugeng memasuki desa, hujan sudah reda. Sebuah jembatan besar menjadi lintasan awal. Aneh, banyak sekali orang-orang yang memegang sapu lidi bergagang panjang. Bahkan ada yang sambil membawa bayi. Sedang apa mereka duduk di pinggir jembatan. Pak Sugeng merogoh saku ke meja, lalu mengeluarkan uang 5 ribuan 2 lembar. Lepas itu membuka kaca mobil. Begitu berada di tengah jembatan yang lumayan panjang, ia melempar uang itu keluar. Para pemegang sapu lidi berebut meraih uang yang berserakan. Namun, beda dengan wanita yang menggendong bayi. Ia hanya diam. Mataku menatap ke arahnya. Betapa terkejut tatkala ia membalas tatapanku. Wajah yang tadi terlihat cantik berubah menyeramkan. Bahkan bayi yang ia gendong bajunya berubah darah. Tak tampak kalau ia seorang bayi. Segera kututup kaca yang tadi sengaja kubuka untuk melihat kebiasaan unik warga desa. Membenarkan posisi duduk. Aku mengatur debar di dada dengan mengusap pelipis mata. Pak, yang tadi maksudnya apa ya? Tanyaku penasaran. Oh, itu. Menurut kepercayaan sebagian orang, di jembatan itu tempatnya para arwah penasaran mencari makan. Dengan melempar uang, kita tidak akan diganggu arwah-arwah itu. Karena secara tidak langsung kita telah memberi sesaji. Terang Pak Sugeng yang dapat aku mengerti. Rupanya kepercayaan semacam itu masih ada ya Pak. Padahal zaman sudah cukup maju dan modern. Bayangan wanita berkerudung berdiri di tepi jalan dekat belokan. Mobil mendekat. Wanita itu Tante Mayang. Pak, belok kiri. Refleks aku menunjukkan arah. Padahal ini kali pertama aku datang ke tempat ini. Apa Seruni memberi petunjuk? Tanya Pak Sugeng yang mulai memahamiku. Bukan Seruni, tapi Tante Mayang. Mayang menampakkan diri lagi. Iya Pak. Dengan sangat berhati-hati Pak Sugeng mengendarai mobil di jalanan sempit dan berbatu kerikil licin. Cukup jauh melaju. Kami sampai melewati pemakaman umum dan area sawah dan luas. Apa masih lanjut? Kita turun dulu aja Pak. Itu ada warung. Kita tanya di mana rumah Darmaji. Takut nyasar. Sekalian istirahat. Pak Sugeng menuruti saranku. Kami berhenti di warung nasi dekat gubuk sawah. Tempatnya terpencil. Apa warung ini ada pembelinya? Permisi Pak. Pak Sugeng mendekat. Aneka lauk tampak enak. Membuat perut mendadak lapar. Ada orangnya enggak? Aku tidak sabar mencoba masakan di desa ini. Kayaknya lagi goreng sesuatu. Terdengar suara spatula berbenturan dengan wajan. Aku celingukan. Cuaca yang masih mendung mendinginkan seluruh tubuh. Ada lelaki berpakaian lusuh dan kotor melintas naik sepeda. Dia menatap ke arahku dengan tatapan aneh. Apakah penampilanku terlalu formal sehingga tampak aneh? Permisi Bu. Pak Sugeng mengulang panggilan. Namun belum juga dijawab. Hingga sebuah motor berhenti. Lalu si pengemudi menghampiri.
Dari penampilannya yang rapi, ia seperti bagian dari sekretariat desa. "Maaf, kalian ini siapa ya?" tanya lelaki seumuran Pak Sugeng. "Begini Pak, kami sedang mencari rumahnya Pak Darmaji. Kami ingin makan siang dulu di warung ini." "Warung ini kan sudah kosong," kata si bapak kebingungan. Aku dan Pak Sugeng berbalik. Tidak ada makanan yang tadi menarik rasa lapar. Yang ada hanya meja kosong yang usang dan pagar sebelah kiri seperti bekas terbakar. Aku dan Pak Sugeng saling beradu pandang, mengintimkan diri, karena mendadak bulu halus di tubuhku berdiri. "Tidak apa-apa Pak, bagi pendatang baru di desa ini, memang sering dikerjai hantu Mbok Tarmi. Dulu warungnya dibakar karena dituduh memakai penglaris," jelasnya kemudian. Kami berkenalan. Bapak itu bernama Sudrajat, kades desa Curug Betong. Ia melintasi jalanan sepi ini habis mengantar wanita muda menemui Pak Darmaji. Aku yakin wanita muda yang dimaksud adalah Kejora. "Pak, tolong kami. Wanita yang Bapak antar itu membawa jasad adik saya. Dia ingin menumbalkannya." Suasana hatiku mulai kacau. "Tapi tadi katanya mau ngobati ibunya yang diganggu arwah penasaran." "Bohong Pak. Arwah yang dimaksud itu adalah arwah yang mereka zolimi semasa hidup." Pak Sudrajat tampak bingung. Ia mengusap dagunya sembari menatapku. "Begini saja Pak, Bapak antar kami ke rumah Pak Darmaji. Terus Bapak temani kami membantu membebaskan jasad adik saya," ucapku, berharap Pak Sudrajat cepat mengambil keputusan. Tidak mau membuang waktu. Seruni menjadi taruhan di sini. "Tolong Pak, waktunya tidak banyak. Adik saya dalam bahaya." "Baiklah, saya akan mengantar kalian." Pak Sudrajat kembali menaiki motornya, dan kami juga segera masuk mobil. Gegas Pak Sugeng menyalakan mesin mobil dan kami mengikuti motor yang dikendarai Pak Sudrajat. "Pak, kalau boleh tahu, kenapa kakek dan nenek tidak menyetujui hubungan bapakku dan Tante Mayang, dan malah menjodohkan bapakku dengan ibu?" Sambil menunggu tiba di rumah Pak Darmaji, aku ingin tahu kisah antara bapak, ibu dan Tante Mayang. Sebenarnya hubungan mereka bukan tidak direstui. Hanya saja ada sesuatu peristiwa yang membuat Pak Baskoro harus dijodohkan dengan Bu Nilam. "Peristiwa apa?" Pak Sugeng tampak ragu untuk bercerita. Namun, mendadak ia terperanjat tatkala menoleh ke samping. Mayang," gumamnya, tapi dapat ditangkap telinga ini. Mengulum senyum sembari mengangguk. Ketegangan Pak Sugeng hilang kembali. "Dulu saat saya dan Pak Baskoro pulang nongkrong, Bu Nilam yang merupakan anak dari sahabat bapaknya Pak Baskoro meminta diantar pulang. Pak Baskoro tidak menduga kalau itu semua jebakan yang dibuat Bu Nilam supaya bisa dinikahinya." Aku menajamkan pendengaran kala angin mulai kencang. Sepertinya hujan akan datang lagi. Karena terlalu patuh terhadap orang tua, akhirnya Pak Baskoro menikahi Bu Nilam. Sementara Mayang rela diputus sepihak oleh Pak Baskoro.
kenapa ibu sejahat itu. Padahal aku yakin Bapak sangat mencintai Tante Mayang. Sejak masih sekolah menengah, Bu Nilam sudah jatuh cinta pada Pak Baskoro. Tapi sayangnya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Pantas saja ibu membiarkan Bapak menikah lagi. Ibu mungkin takut Bapak akan marah dan meninggalkannya kalau berani melarang. Pak Sugeng tidak menanggapi. Ia kembali diam dan fokus menyetir. Pundenganku yang tidak lagi mengulik masa lalu orang tuaku. Kebenaran ini sudah cukup membuktikan kalau ibu bersalah. Sekali lagi, karena cinta orang bisa berbuat apa saja. Seperti Seruni yang rela dizolimi demi melindungi Pak Anji. Dari kejauhan, sosok bayangan hitam yang aku lihat di rumah Pak Anji muncul lagi. Kali ini dia seperti menenteng sesuatu. Aku mengerjap, memastikan kalau penglihatanku masih tajam. Mobil berpapasan dengan sosok itu. Wajah pun terlihat jelas. Lelaki itu serupa dengan lelaki yang memberitahu Bu Widya tempat orang pintar. Dan yang ia tenteng seperti daging atau hati binatang. Atau otak. Mobil menjauh. Bayangan itu pun tertinggal jauh. Namun, aku terus saja menengok. Suara petir mengejutkanku. Sambil memegangi dada aku kembali menengok. Hilang. Sosok itu lenyap seiring hembusan angin yang mulai menerbangkan dedaunan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil berbilik bambu. Namun, tidak ada mobil yang terparkir di depannya. Pak, katanya Bapak habis mengantar wanita muda ke sini. Kok tidak ada mobil? Emangnya wanita itu ke sini naik apa? Pandangan Pak Sudrajat mengedar. Ia pun mencari apa yang baru saja aku tanyakan. Beneran, Pak. Tadi saya mengantar wanita muda ke sini. Dia pakai mobil. Tapi sekarang kemana? Kami sama-sama melawan terjangan angin untuk mencari. Hingga suara parau terdengar. Tolong! Rinai hujan mulai turun. Lama-kelamaan menjadi lebat. Kami bertiga berteduh di rumah Pak Darmaji. Pak Sugeng menyender di pintu. Pintu terbuka. Rupanya tidak terkunci. Meski terkesan lancang kami masuk. Angin bercampur air hujan bisa membuat kami basah kuyup kalau harus berdiri di teras. Begitu masuk, pemandangan yang tersuguh begitu mengejutkan. Lelaki berjubah hitam yang aku lihat di rumah Pak Anji dan di jalan tadi berada dalam sangkar yang berada di pojok ruangan. Namun, Pak Sugeng dan Pak Sudrajat tampak biasa saja. Mungkin mereka tidak melihat apa yang mata ini tangkap. Sementara dua lelaki parubaya itu duduk di sofa anyaman yang berada di dekat pintu. Aku mendekati sangkar, menatap lekat lelaki berjubah, berharap ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Dek. Ia membalas tatapanku. Matanya dilingkari warna hitam. Sementara bibir putih pucat. Bagian leher melingkar luka menganga, seperti habis tersayat pisau. Mundur satu langkah, karena tidak sanggup direngkuh rasa takut. Namun, tangan lelaki itu memanjang, lalu menarik tubuhku hingga kami saling berhadapan. Ruangan gelap, dan terjadi lagi. Aku memasuki dimensi yang sulit diartikan, sangat di luar nalar. Aku berdiri di sudut kota, tepatnya di depan restoran yang Bapak dan Tante Mayang bertemu Bu Widya. Detik kemudian,
Ibu tiri Panci itu keluar menggandeng kecora kecil dan lelaki yang bersama mereka di dalam restoran. Sepertinya wanita hamil tadi curiga padaku. Dari tatapannya, dia mendengar apa yang kita bicarakan. Ucap Bu Widya memandangi mobil yang ditumpangi Bapak dan Tante Mayang melaju menjauh restoran. Biarkan saja. Toh dia tidak kenal dengan kita. Tapi aku tidak mau rencanaku diketahui orang lain, Santo. Rupanya nama lelaki itu Santo. Terus mau kamu apa? Aku sudah memberitahu tentang Ki Darmaji. Tolong jangan memintaku melenyapkan nyawa seseorang. Menyeringai, Bu Widya seperti tengah merencanakan sesuatu. Ya udah, minggu depan kamu antar saya menemui Ki Darmaji. Baiklah, kalau gitu aku pulang duluan. Asap tebal menutupi mata, mengerja beberapa kali. Begitu mata terbuka sempurna, aku pindah ke rumah Pak Darmaji tempo dulu. Tanpa dari suasana dan barang-barang yang menunjukkan waktu lampau. Kamu minum ini, pinta lelaki parubaya yang aku yakin bernama Pak Darmaji. Karena penampilannya yang berkalung rantai hitam dengan bandul tengkorak. Kenapa aku harus minum ini? Pak Santo bingung. Aku yang mengantar Widya, imbuhnya. Udah, kamu minum saja. Widya menyikut lengannya. Manut, Pak Santo meminum air dalam gelas tembikar. Menit kemudian, ia jatuh tergeletak. Bu Widya dan Pak Darmaji tertawa. Lepas itu sang dukun mengambil parang dan menyembelih Pak Santo. Tak sedikit pun raut wajah ketakutan di wajah Bu Widya. Aku kan sudah bilang, kalau rencana aku tidak boleh ada yang tahu. Termasuk kamu. Bu Widya mentoyor kepala Pak Santo yang sudah tak bernyawa. Baru kali ini aku menemukan wanita sejahat kamu, kata Pak Darmaji. Hidup berada dalam lembah kemiskinan membuat orang melakukan apapun, Ki. Jadi jasad Santo kamu serahkan sama saya untuk dijadikan tumbal budak iblis. Iya, Ki. Aku tidak mau keluarganya curiga. Angin menerpa wajah. Sebuah tangan kembali menarikku. Sebuah rumah kumuh di kompleks dekat kereta api menjadi penampakan. Kemana Bapak, Bu? Kok tidak pulang-pulang? Anak kecil bertanya pada ibunya yang tengah memandangi potret Pak Santo. Ibu juga tidak tahu, Nak. Pamitnya mau pinjam uang, tapi sudah 2 hari tidak pulang. Ibu berpakaian usang itu menitikkan air mata. Krak. Benda jatuh dari lemari. Adegan yang berlakon orang asing buyar. Aku telah kembali ke dimensi sekarang. Pak Sugeng dan Pak Sudrajat memungut kotak kaca yang jatuh. Ada gelang bermanik bulatan hitam yang ikut terlempar. Tolong berikan gelang itu pada istri saya. Katakan kalau saya sudah meninggal. Jangan cari jasad saya. Karena Ki Darmaji sudah memberikannya pada iblis. Ucap Pak Santo yang tampak pilu dalam kurungan. Apa imbalan yang akan saya dapat? Kataku. Bukannya tidak mau membantu. Hanya saja saat ini aku sedang dalam misi menyelamatkan Seruni. Saya akan beritahu keberadaan Seruni
Dan tidak hanya itu, saya juga akan mengembalikan otak Anji. Mendapat penawaran yang bagus, aku pun jongkok dan diam-diam mengambil gelang yang kebetulan terlempar tak jauh dari kaki. Bangkit kembali, aku menagih janji Pak Santo. Ia yang paham kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan jubah yang dikenakan. Dari jubah itu ada gambaran Kejora dan Pak Darmaji yang turun dari mobil di sebuah gubuk dekat sungai. Tidak membuang waktu, aku pun mengajak Pak Sugeng dan Pak Sudrajat untuk pergi dari tempat ini. Terus motor saya gimana? Ditaruh di sini saja, Pak. Nanti kalau hilang saya akan belikan yang baru. Kataku memohon supaya Kades Desa Curug Betong itu bersedia membantu. Baiklah, emang kita mau kemana? Bapak tahu nggak sebuah gubuk yang ada di samping hulu sungai? Di depan gubuk ada pohon waru yang cukup besar. Terus di pohon kecil yang tak jauh dari gubuk ada kain putih melingkar. Terangku setelah Pak Sugeng menyalakan mesin mobil. Oh, saya tahu. Itu tempat para warga nyepi kalau malam Jumat Kliwon. Menjadi petunjuk arah, Pak Sudrajat duduk di jok depan bareng Pak Sugeng. Sementara aku di belakang, terus berdoa, berharap tidak akan terlambat. Hujan mulai reda, tapi tetap saja agak gelap karena hari memang tengah menjelang maghrib. Pesan masuk dari Kalila. Mas, semua baik-baik saja kan? Tidak mau istri tercintaku khawatir. Aku pun membalas semua baik-baik saja disertai emoji hati. Hati-hati, cepat pulang. Ada kejutan buat kamu dari Bunga. Kejutan? Aku harap bukan kejutan seperti yang Seruni selalu berikan, yakni penampakan menyeramkan. 15 menit berkendara, mobil sudah tiba di tempat tujuan. Ada mobil Kejora di sana. Bagian belakang mobil terbuka. Aku dan Pak Sugeng segera memastikan kalau jasad Seruni ada di mobil wanita beranjak dewasa itu. Dan benar saja, kalung berwarna hitam tergeletak di dalam mobil. Baunya sudah sedikit membusuk. Begitu ditengok, itu jasad Seruni. Pak Sugeng meminta Pak Sudrajat untuk membantu. Sedangkan aku yang merasa mual, menepi untuk memuntahkan yang hendak keluar dari mulut. Sedang apa kalian? Kejora muncul. Disusul Pak Darmaji di belakang. Saya hanya sedang mengambil jasad Seruni, adikku. Tidak bisa. Jasad itu sudah menjadi milikku. Tolak Kejora berusaha meraih Karo yang sudah berhasil masuk mobil. Jangan macam-macam, Mbak. Seruni adiknya majikan saya. Pak Sugeng berkacak pinggang. Ia menampilkan kegagahan. Gimana ini? Tanya Kejora pada Pak Darmaji. Itu bukan urusan saya. Tapi ritual harus tetap dilaksanakan. Tapi Pak Ki Darmaji, kenapa Anda kembali menyesatkan orang? Kali ini Pak Sudrajat turut campur. Bapak diam saja. Atau Bapak mau desa Curug Betong seperti dulu, terkena wabah penyakit? Ancam Pak Darmaji membungkam mulut sang ketua desa. Ayo Pak, kita pulang, ajakku. Kami bertiga pun masuk mobil hendak pulang. Menengok ke belakang, Kejora diseret Pak Darmaji untuk masuk gubuk. Mas Nathan, tolong. Dalam hati ingin aku menolong,
Tetapi seorang kades saja bungkam dengan ancaman Pak Darmaji. Bagaimana dengan saya yang hanya pendatang, tamu desa? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.